Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa dalam program Katekese Kitab Suci. Saya Pastor Joseph Gulto. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menerangkan arti kata Kitab Suci. Kalau kita berbicara tentang Kitab Suci Katolik, maka kita akan dihadapkan pada 3 istilah, yakni Bibel, Alkitab, dan kata Kitab Suci itu sendiri. Ketiga nama ini sering dipakai, tetapi juga sering ada yang masih bertanya, apa arti dari ketiga nama ini dan bagaimana hubungannya satu persatu. Mari kita lihat bersama-sama. Kata Bible dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin Biblia yang merupakan kependekan dari Biblia Sacra yang artinya kitab suci. Kata Biblia Sacra sendiri diterjemahkan dari bahasa Yunani Koine, yaitu dari kata ta Biblia ta Hagia yang artinya kitab-kitab suci. Ini bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah Biblion. Nah, apa sebenarnya arti Biblion itu? Dan bagaimana awal mula penggunaan nama itu? Kata Biblion sendiri memiliki arti harafiah kertas atau gulungan kertas, dan kemudian digunakan sebagai kata yang umum untuk menyebut buku atau kitab. Kata tersebut merupakan bentuk singkat dari biblos. Mungkin awalnya kata itu menunjuk papirus Mesir yang dinamai sedemikian karena nama pelabuhan laut bangsa Fenisia bernama Biblos atau Gebal, yang darinya papirus Mesir diekspor ke Yunani. Nah, sekarang kapan istilah Biblion itu mulai dipakai untuk menunjuk kitab suci? Istilah ta Biblia digunakan oleh Joseph Flavius pada abad pertama Masehi untuk menunjukkan kitab-kitab suci Ibrani, dan selalu dalam bentuk plural. Baru pada abad pertengahan, melalui bahasa Latin, kata Biblia menjadi bentuk singular. Para penulis Perjanjian Baru umumnya menggunakan kata hai grapai, yang berarti tulisan-tulisan, atau dalam bentuk singular he grape. Frasa Yunani ta Biblia, kitab-kitab papirus kecil, merupakan ungkapan yang digunakan kaum Yahudi Helenistik untuk mendeskripsikan kitab-kitab suci mereka yang dikenal dengan setua cinta. Bruce, seorang ahli kitab suci, berpendapat bahwa Yohanes Chrysostomus lah penulis pertama. Dalam homilinya mengenai Matius sekitar tahun 386 sampai 388 Masehi, menggunakan frase ta Biblia untuk mendeskripsikan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru secara bersama. Lalu bagaimana dengan istilah Alkitab itu sendiri? Kata Alkitab dalam bahasa Indonesia berasal dari frase al tambah kitab, yang secara harafiah berarti buku atau kitab. Kata al dalam bahasa Indonesia selalu dituliskan dalam huruf kapital, merupakan kata sandang yang khas dalam bahasa Arab. Di negeri-negeri berbahasa Arab sendiri, Alkitab disebut sebagai Alkitab Al-Muqaddas, yang artinya kitab suci.
Pada abad kedua sebelum Masehi, kelompok-kelompok Yahudi telah menyebut kitab-kitab Alkitab sebagai kitab-kitab suci dan menyebutnya kudus atau suci. Dalam bahasa Ibrani adalah Kitvei Hagodesh. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Bible, Alkitab, dan kitab suci adalah kata-kata yang mempunyai arti yang sama. Maksudnya adalah tulisan-tulisan suci, kitab-kitab suci, naskah-naskah suci, gulungan-gulungan suci. Dan buku yang dimaksud adalah buku yang sama dengan isi yang sama. Kalangan Kristen masa kini pada umumnya menyebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam bahasa Inggris, The Holy Bible, bahasa Yunani, Ta Biblia Ta Hagia, atau The Holy Scriptures, He Hagia Graphe. Kalangan Kristen Protestan di Indonesia umumnya menggunakan istilah Alkitab, sementara kalangan Katolik lebih sering menyebutnya kitab suci, Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru. Untuk membedakan dengan Al-Quran, umat Muslim di Indonesia terkadang menyebut Alkitab Kristen itu dengan sebutan Bible. Nah, saudara-saudari yang terkasih, demikian katekese singkat kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita semakin mencintai kitab